Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita hari ini pada mata kuliah Supply Chain Management, hari ini kita akan membahas mengenai strategi untuk mengintegrasikan dua sistem. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai konsep sistem informasi terpadu. Ya, sistem informasi terpadu ini sistem informasi yang menggabungkan sistem informasi di beberapa perusahaan untuk menunjang pertukaran informasi ya dalam supply chain management yang diimplementasikan dalam supply chain management. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengintegrasikan dua sistem tadi ya, karena sistem antara satu sistem di perusahaan yang satu dengan sistem di perusahaan lainnya itu biasanya memiliki karakteristik yang berbeda ya. Nah, untuk mengintegrasikan suatu sistem informasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kita harus memahami anatomi sistem dan teknologi informasi di perusahaan yang berkaitan ya. Nah, yang kedua itu adalah memetakan objek yang akan diintegrasikan. Jadi kita harus tahu nih ya, objek-objek apa saja yang nantinya akan diintegrasikan, karena biasanya tidak seluruh sistem informasi diintegrasikan, tapi hanya beberapa sistem saja yang diintegrasikan dengan perusahaan yang lainnya. Yang ketiga itu kita harus menjelaskan skenario pengintegrasiannya seperti apa. Nah, skenario ini nanti kaitannya dengan biasanya berhubungan dengan infrastruktur dan juga sumber daya dari perusahaan yang sistemnya akan diintegrasikan. Oke, yang pertama kita bahas mengenai anatomi sistem informasi. Nah, jadi di setiap perusahaan itu penggunaan sistem informasi dan teknologi informasi itu memiliki struktur atau anatomi tertentu yang harus dipenuhi ya. Nah, yang pertama anatomi atau komponen yang pertama dari anatomi tersebut adalah transmission media infrastruktur. Jadi yang pertama pada tingkatan yang paling rendah itu harus ada komponen transmisi ya. Nah, komponen transmisi ini merupakan infrastruktur yang sangat berpengaruh terhadap media pengiriman sinyal-sinyal digital dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, media transmisi ini berkaitan dengan pertukaran informasi digital ya. Nah, contoh dari media transmisi ini biasanya yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan biasanya itu adalah fiber optik ya. Itu berkaitan dengan penggunaan fiber optik itu banyak digunakan karena kecepatannya. Nah, sedangkan kalau misalkan ingin memiliki cakupan yang luas ya dalam pengiriman sinyal digitalnya, itu bisa digunakan media transmisi satelit. Nah, komponen yang kedua itu adalah communication and network device. Jadi di atas komponen transmisi nanti terdapat alat-alat atau device yang menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya, atau menghubungkan satu jaringan dengan jaringan lainnya melalui media transmisi tersebut ya. Jadi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya atau satu jaringan dengan jaringan lainnya agar bisa bertukar informasi melalui media transmisi yang tadi diperlukan suatu alat ya. Nah, alat-alat tersebut contohnya misalkan seperti hub atau router ya, contoh dari teknologi ini. Nah, yang ketiga, komponen yang ketiga dari anatomi sistem informasi adalah computer system and pervasive computing. Jadi setelah masuk ke perangkat yang berfungsi sebagai jembatan tadi ya, atau device tadi, maka nanti barulah kabel transmisinya bisa dihubungkan ke perangkat komputer ya. Nah, yang keempat itu adalah
operating system and protocol. Jadi sistem operasi ini merupakan perangkat lunak minimal ya yang harus dimiliki pada setiap komputer, agar dapat bekerja seperti yang diinginkan. Jadi perangkat lunak minimal yang harus dimiliki oleh sebuah komputer itu adalah sistem operasi ya. Nah, setelah memiliki sistem operasi, komponen yang kelima adalah database, language, and object module. Jadi setelah memiliki sistem operasi, barulah nanti kemudian diinstal ya aplikasi-aplikasi dasar yang berkaitan dengan database, bahasa pemrograman, dan juga modul-modul pemrograman ya. Nah, di komponen yang keenam itu ada software and application. Jadi setelah kedua perangkat lunak tadi ya, sistem operasi dan juga database, bahasa pemrograman, kedua perangkat tadi itu merupakan modal ya untuk membangun suatu aplikasi yang nantinya bisa digunakan untuk menunjang proses bisnis di perusahaan ya. Aplikasi-aplikasinya ini bisa dikembangkan sendiri oleh perusahaan atau juga bisa membeli di vendor perangkat lunak ya. Nah, komponen yang ketujuh itu adalah development and analysis tool. Jadi di pasaran dijual juga beberapa perangkat lunak analisis ya yang digunakan untuk menganalisis yang sudah siap pakai dengan syarat perusahaan-perusahaan yang akan menggunakannya memiliki komponen-komponen dasar atau spesifikasi yang nantinya bisa digunakan untuk agar nantinya perangkat lunak analisa ini bisa digunakan gitu ya. Jadi tetap harus memiliki komponen-komponen minimal yang tadi sudah disebutkan ya, sistem operasi, database, bahasa pemrograman. Nah, itu merupakan komponen-komponen yang harus dimiliki juga, komponen dasar ya yang harus dimiliki jika perusahaannya akan menggunakan perangkat lunak analisis ya. Oke, yang ke-8 itu adalah komponen terakhir ya, yang biasa disebut sebagai user interface and distribution channel. Jadi ini berkaitan dengan interface atau sistem antarmuka ya, yang kaitannya ini biasanya dengan sistem input dan output yang menghubungkan antara komputer sebagai mesin dengan manusia. Setelah kita mengenal anatomi dari sistem yang akan diintegrasikan, selanjutnya kita harus memetakan objek-objek apa saja yang akan diintegrasikan ya. Jadi dari segi dilihat dari sudut pandang manajemen ya, untuk mempermudah perusahaan melakukan analisa terhadap objek-objek yang akan diintegrasikan, biasanya ada suatu framework atau kerangka yang direkomendasikan untuk digunakan, yaitu framework yang diperkenalkan oleh John Zahman. Jadi menurut framework itu pada dasarnya struktur anatomi sistem yang tadi sudah kita bahas itu yang cukup kompleks tadi bisa dibagi menjadi 3 komponen dasar ya, yaitu data, proses, dan juga teknologi. Nah, pada level data yang diintegrasikan oleh perusahaan adalah sistem basis data yang dimilikinya. Jadi yang pertama yang diintegrasikan adalah sistem basis datanya. Nah, sedangkan pada level prosesnya sebenarnya yang diintegrasikan adalah aplikasi antar perusahaan ya. Jadi proses-proses yang terjadi dalam perusahaan itu biasanya direpresentasikan ke dalam suatu aplikasi ya. Nah, nanti proses-proses tadi
atau aplikasi-aplikasi tadi juga diintegrasikan. Tentu saja nanti dalam pengintegrasiannya itu tidak semua aplikasi dilibatkan ya. Jadi dalam level proses ini beberapa aplikasi saja yang nantinya akan diintegrasikan di antara perusahaan terkait ya. Nah, yang terakhir itu di level yang terakhir adalah teknologi. Nah, pada level teknologi ini merupakan hal yang paling mudah untuk diintegrasikan ya antar dua buah perusahaan. Yang dimaksud dengan teknologi adalah berbagai hal yang berkaitan dengan perangkat keras komputer dan komponen-komponen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Jadi seperti hubnya, media transmisinya gitu ya, komputernya. Nah, itu ada di level yang terakhir dalam objek yang akan diintegrasikan, dalam memetakan objek-objek yang akan diintegrasikan. Nah, selanjutnya menurut kerangka yang tadi juga, nah menurut John Zahman sendiri bahwa pengintegrasian terhadap ketiga komponen yang tadi ya, yaitu data, proses, dan juga teknologi, itu masih berkisar pada pengintegrasian teknologi informasi dua perusahaan saja. Jadi belum termasuk pengintegrasian sistem informasi. Nah, jika ingin melakukan penggabungan terhadap dua buah sistem informasi di dalam suatu perusahaan, maka dibutuhkan kerangka baru yang merupakan perluasan dari teori Zahman yang sebelumnya tadi kita bahas ya. Nah, bisa diperhatikan di gambar ya. Pada gambar terlihat bahwa tidak hanya proses, data, dan juga teknologi saja yang harus diperhatikan ya. Namun di sini lebih rinci juga ya, lebih luas lagi, yaitu mengarah kepada sumber daya manusianya ya. Ini sumber daya manusianya, waktunya, when ya, dan juga why ya, motivasinya kenapa harus melakukan proses-proses tadi. Nah, proses pengintegrasian sistem informasi ini juga memerlukan blueprint ya, atau peta teknis dari berbagai komponen yang ada. Di sini contoh untuk mengintegrasikan data ya, ini ya. Untuk mengintegrasikan data ini dibutuhkan apa aja nih? Dibutuhkan ada model data, data desainnya, data descriptionnya gitu ya. Nah, untuk pengguna komputer, untuk usernya, siapa yang nantinya akan menggunakan data-data tadi, misalkannya dibutuhkan apa aja nih untuk memetakannya gitu ya. Dibutuhkan struktur organisasinya, nanti organogramnya, dan seterusnya gitu ya. Jadi untuk mengintegrasikan suatu sistem informasi pada dasarnya dibutuhkan suatu blueprint ya, atau peta teknis ya. Nah, yang nantinya cakupannya lebih luas dibandingkan ketika kita akan mengintegrasikan teknologi informasi. Jadi kalau pengintegrasian teknologi informasi cukup kita memetakan 3 komponen dasar yang tadi ya, data, proses, dan juga teknologi. Nah, sedangkan untuk mengintegrasikan dua buah sistem itu harus memperhatikan banyak komponen ya, mulai dari datanya, functionnya, networknya, where, people, who ya, timenya, when, dan motivationnya, why gitu ya. Tuh, dalam memetakan objek yang akan diintegrasikan. Oke, nah selanjutnya setelah kita mengenal anatomi sistem informasi dan teknologi informasinya, lalu kita memetakan objek apa saja yang akan diintegrasikan. Nah, lalu kita harus memikirkan juga mengenai skenario pengintegrasiannya. Jadi bagaimana skenario yang akan digunakan ketika kita mengintegrasikan dua sistem
dalam suatu perusahaan, dalam mengintegrasikan sistem antar perusahaan gitu ya. Nah, untuk skenario pengintegrasian itu dibagi menjadi 3 skenario ya. Ada yang pertama full migration, yang kedua the best of breed, yang ketiga itu interfacing. Jadi untuk pilihan yang pertama itu full migration adalah membeli sebuah sistem yang sama sekali baru ya, dan semua perusahaan akan mengimplementasikan sistem tersebut gitu. Jadi yang pertama itu semua perusahaan itu akan mengimplementasikan sistem baru ya, jadi semuanya diganti gitu. Membeli sistem yang baru, lalu semua perusahaan menggunakan sistem tersebut ya, itu yang disebut dengan full migration. Nah, untuk yang kedua the best of breed itu adalah dengan memilih sistem dari salah satu perusahaan yang terlibat pengintegrasian. Jadi nanti dipilih ya di antara perusahaan-perusahaan yang akan diintegrasikan, mana perusahaan yang kira-kira dipilih nih ya, di mana kira-kira perusahaan-perusahaan yang memiliki kriteria yang paling baik gitu ya sistemnya. Nah, nanti perusahaan-perusahaan yang lainnya akan sepakat untuk bermigrasi ke sistem perusahaan tersebut. Nah, itu yang disebut dengan the best of breed. Jadi kita memilih nih sistem yang mana yang paling baik, yang bisa nanti digunakan sebagai patokan ya, atau acuan gitu. Nah, yang ketiga itu adalah dengan skenario interfacing. Jadi kalau interfacing ini dia membangun sistem yang nantinya bisa menjembatani beragam perbedaan sistem antar perusahaan. Jadi nanti untuk berkomunikasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya menggunakan suatu sistem yang menjadi jembatan antara sistem A dengan sistem B, sistem di perusahaan A dengan sistem di perusahaan B gitu ya. Jadi masing-masing menggunakan sistem yang ada, tapi nanti berkomunikasi melalui satu interface gitu. Oke. Nah, ini adalah skenario pengintegrasian. Nanti skenario pengintegrasian ini bisa dipilih disesuaikan dengan kondisi dari sumber daya masing-masing perusahaan ya, yang diintegrasikan, terkait dengan biaya, biasanya dipengaruhi oleh biaya ya, terus juga sumber daya manusianya ya, misalkan dia punya tenaga ahli IT atau tidak gitu ya. Juga sistem informasi, teknologi sistem informasi yang digunakannya apa gitu. Oke, demikian materi untuk hari ini ya, mengenai integrasi dua buah sistem ya, strategi integrasi dua sistem. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Untuk kisi-kisi UAS nanti saya juga akan share di grup WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.